Hari ini adalah tanggal 8 Juni 2024. Saya Komarudin Rahmat. Umur saya adalah 70 tahun pada bulan Maret yang lalu. Saya pernah terkena stroke pada tahun 2012 dengan jenis serangan hemoragik atau pecah pembuluh darah. Kondisi saya ketika itu sangat amat buruknya. Tapi alhamdulillah saya berhasil mengatasinya. Dan saya sekarang sudah berada pada kehidupan normal. Saya bisa naik pesawat terbang, bisa naik kereta api, bisa naik transportasi publik, bisa naik angkot, berjalan kaki, dan seterusnya. Apa saja kehidupan orang normal sudah saya bisa lakukan. Sahabat, sekarang saya sedang berada di stasiun LRT Bekasi Barat. Saya rencana mau menuju ke Buperta Cibubur, di mana setiap hari Sabtu saya dan teman-teman komunitas 5247 Overland berkumpul. 5247 Overland adalah komunitas-komunitas dari alumni-alumni seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang kebetulan tinggal di Jabodetabek. Komunitas ini anggotanya kurang lebih 60 orang. Melakukan kegiatan rutin setiap hari Sabtu kumpul-kumpul dan camping, touring, sebuah kegiatan orang-orang di usia lansia yang ingin mempertahankan kesehatan baik fisik maupun mental maupun pikiran. Saya sekarang berangkat menuju stasiun Cawang, kemudian nanti turun transit di stasiun Cawang menuju stasiun Harjamukti atau Cibubur. Nah, inilah kondisi LRT, sahabat. Pada hari Sabtu tidak padat, karena umumnya padatnya itu pada hari-hari seperti hari-hari kerja penuh dengan karyawan. Sahabat, ketahuilah bahwa stroke itu penyakit yang amat sangat menyusahkan dan memberatkan. Karena apa? Karena pikiran kita masih normal, bahkan seks kita masih normal, tetapi fisik kita lemah. Sangat menyiksa, sahabat. Karena itu janganlah sampai terkena stroke. Penyebab terjadinya stroke adalah karena adanya beban pikiran yang berujung stres. Apa saja itu? Adalah was-was, cemas, marah, benci, dengki, iri hati, kecil hati, sakit hati, ketakutan yang amat sangat, kesedihan yang amat mendalam. Dan pada saat yang bersamaan kondisi fisik dan mental kita dalam keadaan lelah, maka terjadilah stroke. Maka itu sering terjadi orang yang sedang bernaik sepeda terkena stroke. Orang yang sedang nge-game terkena stroke. Karena apa? Karena pikiran sedang kusut, dia berolah fisik. Sahabat, saya sekarang sampai di stasiun Harjamukti Cibubur. Saya akan menuju ke Buperta Cibubur, di mana tempat komunitas 5247 Overland berkumpul setiap hari Sabtu. Nah, ini lihatlah, sangat tinggi bukan tangga LRT. Tapi jangan khawatir, sahabat, ada tangga berjalan, eskalator, ada lift. Saya sengaja menggunakan tangga yang tinggi ini untuk latihan kaki saya. Karena beberapa waktu ini saya kurang latihan. Karena apabila kita kurang latihan, maka pelumas kita di dengkul menjadi kering. Karena teorinya apabila kita sering berjalan, maka pelumas dengan sendirinya terproduksi. Sahabat, saya memesan Grab motor untuk menuju ke Buperta Cibubur dengan ongkos Rp15.000.
Inilah sekilas perjalanan saya dari stasiun LRT Harjamukti Cibubur ke Buperta Cibubur, sahabat. Bagaimana dengan makanan? Apakah dia sebagai penyebab terjadinya stroke? Makanan itu, sahabat, ada mekanisme sirkulasinya. Ada BAB, ada urin. Dan apabila makanan lemak jenuh yang kita konsumsi dan kemudian kita lakukan olah fisik dan olahraga yang keras, maka kalorinya terbakar. Maka dia akan berproduksi menjadi kolesterol baik, menjadi pelumas di persendian-persendian, menjadi otot bagi binaragawan. Tetapi apabila makanan yang mengandung lemak jenuh kita tidak bakar kalorinya, kita hanya tidur-tiduran dan hanya berdiam diri, maka dia akan berproduksi menjadi kolesterol jahat. Dan kolesterol jahat itu akan menempel di dinding pembuluh darah otak. Nah, ketika kita sedang letih, ketika kita sedang stres, maka tekanan darah kita melonjak secara tiba-tiba, kemudian membentur dinding pembuluh darah otak yang dipenuhi oleh kolesterol jahat itu, maka terjadilah pecah pembuluh darah atau penyumbatan atau bengkak. Itulah teorinya, sahabat. Sahabat, saya telah sampai di area Buperta Cibubur. Barusan saya sarapan toprak. Dan kemudian setelah selesai saya menuju ke tempat teman-teman saya berkumpul. Komunitas 5247 Overland. Tetapi karena hari ini masih pagi, sekitar jam 9, kemungkinan yang berkumpul masih sedikit. Sahabat, kegiatan kita di Buperta Cibubur seperti biasanya adalah sebelum kita kumpul, kita jalan sehat bersama sepanjang 6 km mengitari Buperta Cibubur. Saya hari ini dengan menggunakan jaket sauna berkeliling 6 km bersama 3 sahabat lainnya, yaitu Bang Apni Ahmad. Bang Apni Ahmad ini adalah mantan anggota DPR RI 2 periode dan pernah mengalami stroke. Tetapi alhamdulillah telah pulih dan telah bisa berjalan dengan normal dan gagahnya. Yang kedua adalah sahabat Yasin Kara, mantan anggota DPR RI juga. Dan yang ketiga adalah Adinda Sirojudin, junior saya. Kita berjalan mengelilingi Buperta Cibubur panjang 6 km. Wah, belum jalan. Hai, good to see you again. Baru selesai nih. How's life? Very good. Satu persatu kami datang dan kemudian kita ngobrol-ngobrol, diskusi apa saja yang membuat hati nyaman dan tenang. Silaturahmi itu berat sekali, karena itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saking beratnya kita sulit untuk bersilaturahmi. Tapi ketahuilah, apabila silaturahmi itu tidak dilakukan, dia akan menjadi pelong di hati, jiwa menjadi tenang, tanpa terasa jiwa-jiwa kebajikan masuk ke dalam jiwa.
Memasuki waktu zuhur kami sholat bersama. Dan kemudian kami berdoa. Setelah itu kami berdiskusi panjang lebar tentang apa saja. Ngobrol-ngobrol dari mulai yang serius sampai yang ringan. Dari mulai yang mengkerenyitkan dahi sampai tertawa terbahak-bahak. Itulah kami, sebuah komunitas 5247 Overland yang ceria, menikmati hidup di hari tua dengan gembira. Sahabat, sekali lagi hindarilah stroke, karena stroke itu sangat berat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi lingkungan sekitarnya, bagi keluarganya. Banyak keluarga yang tidak sanggup memelihara dan kemudian menelantarkannya. Tapi banyak juga keluarga-keluarga yang baik hatinya, yang mulia, mengawal anggota keluarganya yang terkena stroke hingga pulih kembali. Alhamdulillah, saya telah selamat dari bencana stroke dan sekarang telah kembali normal dan menjadi aktivis stroke, peduli kepada orang-orang stroke, dan ingin melindungi dan memberdayakannya apabila mereka terlantar atau ditelantarkan oleh keluarganya. Pada Jabir misalnya kan, Jabir cepat-cepat kau beristri, ya kan, supaya kau nggak sesat di jalan. Nah, kita kan menyampaikan persoalan dia mau itu udah tanggung jawab dia. Ya itu persoalan itu tanggung jawab dia, udah beralih gitu. Jadi bisa tersesat di jalan gitu. Oh iya. Oh, Belajar dari yang pagi istrinya meninggal, pagi itu juga kemudian dia menikah, sehingga dicemooh oleh semua orang. Ini seolah ini imam ini nggak ada empati dengan istrinya, dia nggak ada segala macam, nggak ada rasa berduka segala macam. Dia bilang aku melakukan itu karena aku berlindung kepada Allah, ya kan? Karena sedetik aku lalai, aku akan terjebak pada godaan setan. Ini maksudnya ke Bang Jabir ini? Artinya dia tidak menyampaikan. Oh, menyampaikan. Jadi bayangkan Ini tanpa sadar. sesaat itu, ya kan? Dia udah berani menunjuk. Dengan cerdas, Yasin mengarahkan Antoni dari Tausia. Ini sudah rekam ini berapa ya? sama Bang Komar dibelokin ke Jabir. Itu apa? Itu pintarnya dia. Nyamper ke Jabir. Bang Komar itu udah merdeka. Udah selesai. Udah nggak kena pasal dia ya. Begini, dia mau menyampaikan ide. Kita merasa udah tahu lah itu gitu Ya, kan, kasih itu. Tahu lah kita turunnya ayat itu seperti apa, bagaimana. Tapi kan ternyata begitu perdebatan itu ketika ini kan generasi berganti ya. Iya. Saya sebagai orang kampus gitu ya, yang setiap hari bergaul dengan anak-anak yang kita kira-kira mengajarkan nilai ataupun isi atau konten atau mata pelajaran yang sama, ya. Tetapi ketika berhadapan dengan generasi yang lain, kemudian itu menjadi lain gitu. Kenapa responnya jadi berbeda? Jadi ketika ini muncul perdebatan seperti ini, itu kan membuat kita menjadi aware. Wah, ini nggak bisa begini pendekatannya. Nah itu tadi, makanya tadi saya kembali ke Bang Yasin bahwa di menghadapi abad 21 ini, keterampilan abad 21 Sangat harus berubah. punya. Kalau nggak punya kita nggak bisa survive. Ini ya, saya membayangkan generasi Jadi kalau nggak kita mulai ini, nggak ada juga perempuan yang bakalan tausiah kan? Oh iya. Ya tadi tausiah. Iya barusan tausiah. Selain ditunggu. Hindar udah tausiah. Nggak ada generasi ke depan ini di Chinese akan mengejutkan menurut
Tidak, Tidak ada yang jadi. tidak ada yang jadi jamaah. Nyambung yang tadi si siapa namanya? Hanya di HMI itu bisa terjadi. Ya, Anthony yang meninggal pagi ini, besok paginya. Bukan besok, Hari itu juga. hari itu juga. Beberapa saat setelah istrinya meninggal, Oh gitu. dia menikah lagi. Artinya dia Kalau tidak si- menjamin Kok jangan, kok jangan pergi dulu. Saya ambil tempat dulu. Abang Jabir yang pergi dulu dong. Karena Habis ya. berisik ada 1 minggu ada, 2 minggu. Tunggu dulu. Yasin. Tunggu dulu ini kau lah bicara. Demi Jabir ini harus konkret. Karena dia udah ada di lengannya. Saya nggak buka, tenang aja. Saya ini sudah tua, jadi tidak mungkin saya buka apa yang kau sudah perjanjikan ke saya. Perjanjian lalu, perjanjian baru. Hati-hati loh. Render kau. Jadi Jabir itu kipas-kipas. Yang Iya, pertama iya. dulu juga kan kamu Iya, lah. iya. Ya kipas-kipas. Pak Kiai, kenapa kipas-kipas? Jadi kalau begitu kita mesti teliti dulu apakah itu sudah kering. Paham pertama, paham kedua, kok takut setan. Tapi dua-duanya saya bela Jabir. Yang jelas dia tidak ada setannya, cuma dia kesetanan terus. Subuh-subuh dah bangunin saya. Bukan subuh sih ya, memang jam bangun pagi jam 8. Aduh, ya apa nih? Kaulah saya jatuh cinta. Pantas agak jarang datang ya. Hah? Ya, saya ikhlaskan aja. Kasihan Ya. orang yang susah jatuh cinta itu, kasihan. Dia jatuh cinta mulai sekarang ya. Alhamdulillah. Saya itu susah jatuh cinta, Bos. Padahal kita itu Itu tadi capek setiap saat Belajar lah sama Kang Komar Nah, soal jatuh cinta. kalau Komar hebat ilmunya, ya kan? Kalau orang biasanya dari mata turun ke hati, kali ini enggak. Dia berkedip-kedip dulu. Kalau Komar enggak. Ayo. Beda, nggak tahu dari mana tiba-tiba ke hati ya. Jadi tadi ngomongan itu pada hari itu tuh ilustrasi apa contoh konkret? Konkret. Hari itu juga dia nikah.